Buat kalian yang udah makan sedikit tapi berat badan gak turun-turun. Buat kalian yang udah olahraga maksimal tapi nggak kurus-kurus. Buat kalian yang udah coba berbagai cara diet tapi gak berhasil-berhasil. Welcome back to Healthy Easy Peasy. So, hari ini kita bakal bahas tentang perhitungan kalori yang bakal kita pakai di pola diet kita. Hubungannya sama kalori masuk dan kalori keluar. Ingat baik-baik ya, rumusnya simple. Kalau kalian mau maintain berat badan, maka kalori masuk harus sama dengan kalori keluar. Kalau kalian mau menaikkan berat badan, berarti kalori masuk harus lebih besar daripada kalori keluar. Sementara, kita semua nih kalau mau menurunkan berat badan, maka kalori masuk harus lebih kecil daripada kalori keluar. Apa sih kalori masuk itu? Yaitu kalori yang berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Sementara kalori keluar sendiri itu ada banyak rumusnya. Pertama ada yang namanya BMR. Apa sih BMR itu? BMR itu adalah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsinya sehari-hari. Seperti simpelnya aja bernafas, memompa darah, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada yang namanya TEF. TEF itu merupakan kalori untuk mencerna makanan. Jadi, kalau misalnya kita makan itu, selain kita dapat asupan kalori, kita juga bakar kalori loh. Jadi, jangan salah, kalau misalnya kalian diet dengan cara makan terlalu sedikit, justru timbangan kalian akan jadi nggak turun. Itu yang sering terjadi sama orang-orang diet. Karena si TEF ini pun bakal turun yang nantinya akan mengganggu metabolisme kalian dalam pembakaran kalori. Dan yang ketiga ada yang namanya juga TEA, Thermic Effect Activity. Nah, ini merupakan kalori yang dibakar kalau misalnya kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti olahraga. Makanya di video sebelumnya juga kita bahaskan kalau olahraga itu is a must. Dan yang terakhir ada NEAT, yaitu kalori yang dibakar melalui aktivitas-aktivitas selain olahraga. Jadi kalian mungkin nggak pernah ngira kalau ada beberapa aktivitas kayak jalan kaki, atau nonton TV, atau sekedar ngobrol kayak gini nih juga membakar kalori. Misalnya nih, contoh untuk meningkatkan si NEAT ini, kalau kalian lagi di kantor, mau pulang, daripada kalian naik lift, kalian bisa naik tangga. Nah, itu bisa meningkatkan NEAT. Selain itu juga jangan salah loh, tidur aja kalian bisa yang namanya bakar kalori. Asik banget kan sebenarnya. Terus Jel, gimana sih caranya kita tahu rekomendasi jumlah kalori harian kita sebagai pembatas kalori intake kita? Jadi buat tahu rekomendasi kalori harian yang harus kita konsumsi itu ada website. Nah, di website ini nanti kita akan masukin data-data diri kita, data-data fisik seperti tinggi dan berat badan. Kemudian nanti kita akan ditunjukkan ke hasil kalori, ya, kalkulasi kalori yang kita butuhkan sehari-hari. Pertama, untuk tahu rekomendasi kalori harian yang harus kita konsumsi, kita bisa pakai web ini, tdeekalkulator.net. Pertama, kita pilih tab yang metrik, terus diisikan data-data yang diperlukan, activity-nya kita ambil office job aja. Body fat kalau belum tahu nggak apa-apa, nggak usah diisi dulu. Terus calculate. Di sini kita bisa langsung dapat kalori yang harus kita konsumsi setiap hari, yaitu 1623 kalori. Dan di sini juga kita dikasih tahu, misalnya kita itu nggak milih sedentary, misalnya kita light exercise kayak seminggu ada 1-3 hari, masing-masing 1 jam untuk olahraga, itu masuknya ke light exercise. Kalorinya akan lebih besar daripada kita yang cuma duduk-duduk aja di kantor. Di sini juga ada basal metabolic rate-nya 1353. Kan kalau BMR aja berarti itu kalori yang dibutuhkan untuk tubuh kita melakukan fungsinya ya, kayak bernafas, itu tadi udah dijelasin. Sementara yang 1600 ini artinya juga sudah ditambahkan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari kayak duduk, mikir. Itu kita juga butuh kalori sebanyak 1623. Jadi jangan ketuker ya. Kalori yang kita butuhkan dalam satu hari itu bukan BMR. Kita dikasih amount karbohidrat, lemak, dan protein yang harus kita konsumsi dalam satu hari itu. Pokoknya totalnya 1623 kalori.
dari website yang tadi kita udah bisa dapat angka kalori rekomendasi harian kita. Terus selanjutnya kita harus ngapain nih? Jadi selanjutnya kalau kita udah mendapatkan angka rekomendasi kalori yang harus kita konsumsi setiap hari, selanjutnya kita harus mencatat setiap kalori yang kita konsumsi dengan menggunakan dua aplikasi ini, yaitu Fat Secret dan MyFitnessPal. Kita coba Fat Secret dulu. Di sini target kita adalah weight loss 10, kita coba dulu. Terus gendernya wanita, ini sedentary karena hanya kerja kantoran kan, duduk-duduk aja gitu. Current weight, contohnya gue aja ya, waktu itu 79, tingginya 167, dead bird ya udahlah. Terus ini harus sign in dulu, kita bisa skip. Terus di sini kita akan langsung masuk ke halaman breakfast, lunch, dinner, and snack. Ini fungsinya kita bisa masukin langsung, misalnya sarapan, kita sarapan apa, bubur ayam. Kita search, terus akan ketemu nih option-optionnya. Misalnya bubur ayam McD, kita klik di buttonnya, terus save. Di sini gue coba masukin dulu untuk yang lain-lain. Ini contohnya, gue udah masukin beberapa menu sarapan, makan siang, makan malam, dan snacking. Di bagian bawah kita bisa lihat summary-nya. Jadi di sini diterangkan kalau kita mengkonsumsi kalori sebanyak 1925 kalori. Seharusnya kalori yang kita konsumsi itu 1600 RDI, itu adalah jumlah kalori harian yang harus kita konsumsi. Berarti kita ada kelebihan 325 kalori. Di sini juga dikasih tahu presentase karbohidrat, lemak, dan protein yang kita konsumsi. Tapi kelemahannya aplikasi Fat Secret itu menu makanan Indonesianya kurang beragam ya. Iya. Jadi kita ada lagi satu alternatif aplikasi yang bisa dipakai untuk hitung kalori, yaitu MyFitnessPal. Kalian bisa pilih sih mau yang mana kalian gunainnya yang lebih user friendly buat kalian. And then perhitungan kalori di aplikasi-aplikasi kalori counter kayak Fat Secret, MyFitnessPal itu kayak makanan itu diukur berdasarkan gram, piece atau porsi. Nah kalau misalnya minuman itu kayak mililiter. Tapi kalau mau lebih akurat, kalian bisa gunain timbangan. Karena kalau misalnya kita cuma gunain porsi setiap orang itu kan beda-beda. Apalagi kayak piece. Satu piece ada satu piece yang gede, ada satu piece yang kecil kayak gitu. Jadi kita bisa hitung dengan timbangan biar lebih akurat. Selain itu kalau misalnya kayak minuman, kita juga ada kan yang namanya ukuran dalam berapa mili, itu kan ada cupnya juga, itu juga bisa dijadiin patokan biar lebih akurat. Ih kak, gimana sih? Mau makan aja ribet, buka aplikasi dulu, nimbang dulu, aduh. No, calm down guys. Logikanya kalau misalnya kita ngelakuin itu setiap hari, lama-kelamaan sebulan, 2 bulan, pasti kalian akan terbiasa kan dengan perhitungan-perhitungan yang kalian lakuin di aplikasi, dengan kalian timbang kurang lebihnya. Kita pun berdua udah mulai hafal berapa jumlah kalori dari jenis-jenis makanan. Jadi guys, pada akhirnya nggak ada diet yang instan. Karena menurut gue sesuatu yang instan itu pasti bakal cepet balik lagi. Ya gini aja contohnya, kalau misalnya lo hari ini diet dengan cara mengurangi kalori, terus begitu badan lo udah kurus, lo balik lagi nih kebiasaan lama, makan sebanyak-banyaknya, makan ketika lo bosen dan sebagainya. Ya lo bakal balik jadi gendut lagi gitu. And the last, tanamin di diri kalian kalau misalnya diet itu akan jadi new lifestyle kita, kayak yang tadi udah dijelasin Angel. Jadi bukan untuk short term aja, dijadiin lifestyle untuk jangka panjang. Dan kalau kalian ngerasa tersiksa karena pola diet kalian, berarti cara diet kalian salah. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan ataupun saran next kita bakal bikin video apa, bisa komen di bawah sini. Dan jangan lupa follow Instagram kita. So guys, don't forget to subscribe, press the thumbs up button, and comment below. We'll see you in our next video. Bye! Mwah!